Waalaikumsalam. semuanya dalam keadaan sehat walafiat pagi ini untuk mengikuti kegiatan MPLS hari kedua ya. Ya, untuk materi yang pertama pagi ini nanti akan disampaikan materi etika komunikasi. Pematerinya adalah Bu Indras. Beliau adalah guru BK kelas 12 yang akan menyampaikan materi etika komunikasi selama jadwal jam pertama pagi ini sekitar jam 7.30 sampai jam 8.15. Tapi sebelumnya saya ingatkan lagi, untuk kemarin ada banyak sekali pertanyaan ke Pak Wirawan dan mungkin juga ke Pak Iwan dan yang lain mengenai presensi dan resume kemarin. Kalau saya ringkas saja, jadi presensi itu sedianya akan dibagi link formnya itu dari jam 12 ya. Jadi setelah sesi kegiatan hari itu berakhir, dari jam 12 sampai jam 3 sore. Dan kemudian kemarin ada banyak sekali permasalahan, diantaranya misalnya file resume yang diunggah atau yang diupload itu kemarin ada banyak yang mengalami masalah filenya tidak didukung atau tidak didukung oleh formnya. Jadi kalau dari Pak Iwan selaku tim IT-nya kemarin katanya jadi form yang harus diunggah itu bisa dalam bentuk file foto saja atau bisa juga file yang sudah dikonversi ke PDF atau file PDF bisa ya. Kalau file yang selain itu, oh ya, kemarin ada juga pertanyaan bagaimana kalau filenya Word saja Pak, gitu, file diketik saja. Kami menyarankan untuk mengupload file foto atau PDF dari tulisan tangan saja, yang kami rasa lebih otentik ya. Jadi lebih otentik, lepas apakah isinya sedikit atau banyak ya itu nanti, pokoknya kalian intinya buat resume untuk materi hari itu, begitu saja. Itu mudah-mudahan cukup dipahami ya, dan mudah-mudahan nanti secara teknis kita tidak akan menemukan kendala-kendala seperti yang kita temukan kemarin lagi. Mudah-mudahan semua lancar hari ini. Akhirnya saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan MPLS hari kedua. Demikian dari saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami persilahkan Bu Indras untuk memberikan materi etika komunikasi. Dipersilahkan Bu. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada jawaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini Bu Indras akan memberikan materi untuk kegiatan MPLS di hari kedua jam pertama, sesi pertama. Nah, sebelum memberikan materi, saya ingin berkenalan terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Indra Suwaryanti Hermawan. Suaranya nggak kedengeran, Bu. Tidak terdengar? Pak, tolong sebentar ya. Perkenalkan, nama saya. Suaranya bukan. Bentar, saya uji coba dulu ya. Kalau tidak terdengar nanti tolong bilang ya. Ya, Bu. Sudah?
Bener jenengan matiin aku sing nyala. Lah iya aku tak matikan. Oke. Halo. Selamat pagi. Sudah terdengar suara saya? Apakah terdengar suara saya? Selamat pagi. Mana nih suaranya? Suara saya terdengar nggak? Enggak ya, Mas? Jenengan matikan tak matikan. Berarti aku tak bandar sebentar untuk tidak aku tidak. Sudah? Oke, ya. Sudah terdengar suara Bu Indras? Tolong dijawab. Sudah Bu. Oke. Sudah Oh ya. Kita mulai ya. Sudah. Perkenalan tadi saya ulangi perkenalan saya ya. Nama saya Indra Swarianti Hirnongosiwi. Saya di sini sebagai guru BK kelas 12. Jadi nanti kalian akan saya bimbing saat kalian kelas 12. Untuk kelas 10 nanti bertemu dengan Ibu Nur. Pada kesempatan ini, Ibu mendapatkan tugas atau mendapatkan amanat dari sekolah memberikan materi tentang etika komunikasi. Apa sih komunikasi? Oh ya, untuk di grup sudah saya beri PPT ya. Silakan dibuka. Sudah, Bu. Oke. Sudah. Jadi kalau kita tahu apa sih etika? Etika itu merupakan nilai atau norma yang berlaku yang dijadikan pandangan atau standar manusia dalam bertindak dan bertingkah laku. Kemudian suatu tipe pembuatan keputusan yang bersifat moral dan menentukan apa yang benar, apa yang salah. Jadi di dalam suatu kehidupan pasti kan ada masyarakat itu akan berpikir mana sih yang benar, mana yang salah. Maka diperlukan namanya etika. Sebagai makhluk sosial, kita itu tentu tahu etika, termasuk hal yang mendasar. Seperti kalian di rumah pasti mempunyai etika-etika yang ada di rumah. Kemudian sebagai seorang pelajar itu mempunyai, sudah diajari gurunya itu cara bersopan santun, diajari orang tua cara bersopan. Nah, itu namanya etika. Gitu ya. Jenis-jenis etika apa saja sih? Ada 2 jenis. Jenisnya yaitu etika umum. Etika umum itu lebih ke arah masyarakat umum. Jadi lebih norma agama, norma masyarakat, kemudian adat istiadat. Mereka kan mempunyai etika-etika yang berbeda-beda. Mungkin di dalam adat istiadat di Jawa berbeda dengan adat istiadat di luar, gitu ya. Jadi itu namanya etika umum. Jadi lebih luas cakupannya. Tetapi kalau etika khusus itu lebih ke arah prinsip-prinsip yang ada di dalam bidang kehidupan tertentu. Contoh, etika dalam peran sebagai apa? Sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai orang tua, sebagai guru. Kemudian dalam profesi, oh saya sebagai guru, profesi saya sebagai guru, saya harus beretika seperti apa. Nah, kita harus semuanya harus mempelajari itu. Kemudian untuk kalian khususnya itu ada namanya etika khusus pelajar, ya. Etika khusus pelajar itu apa toh? Sangat banyak sekali, gitu ya. Nanti kita akan bahas di selanjutnya nanti. Kemudian dari dua etika khusus tadi itu terbagi menjadi 2 lagi. Apa namanya? Etika individual, kemudian etika sosial. Apa sih etika individual? Individual itu adalah etika
sendiri. Jadi kita itu punya etika supaya tidak menyakiti diri sendiri, supaya tidak melakukan sesuatu yang tidak baik untuk diri kita sendiri. Lah, sayangilah dirimu. Dirimu tuh harus disayangi. Kenapa? Di dalam agama manapun kita itu punya dalam agama manapun itu tata tertib di dalam, ya boleh namanya. Pernah lihat orang menyakiti dengan, kalau lagi marah mungkin dia mukul-mukul tembok, nah kayak gitu tuh, lebih ke arah seperti. Kemudian tidak memakai narkoba, nah itu adalah etika, gitu ya. Nah, kemudian yang secara sosial, apa secara sosial? Secara sosial itu lebih ke arah komunikasi dengan orang lain, dengan publik. Jadi komunikasi antara kamu dengan temanmu, etika kamu dengan guru, etika dengan masyarakat, etika, itu namanya etika sosial. Nah, setelah adanya etika sosial, kita bahas dengan etika dengan komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi. Jadi komunikasi ngomong, memberikan pesan, ide, gagasan kepada pihak lain secara langsung maupun tidak langsung. Itu namanya komunikasi. Jadi, apabila kita gabungkan menjadi dari etika dan komunikasi tadi, apa yang dimaksud dengan etika dalam berkomunikasi? Ya. Etika dalam berkomunikasi merupakan salah satu etika khusus. Tadi sudah dijelaskan, etika khusus karena membahas bagian-bagian tertentu dari kehidupan manusia, gitu ya. Nah, kenapa kok itu perlu dibahas? Kenapa kok itu perlu dipelajari? Kenapa perlu dilakukan? Karena apabila kita tidak melakukannya, akan terjadi miskomunikasi, akan terjadi kesalahpahaman, akan terjadi perselisihan, seperti itu, pertengkaran. Pernah nggak kalian seperti itu? Jadi waktu mungkin dengan komunikasi lewat chat, caranya nulis kalimatnya, niatnya nulis apa, tapi temennya merasa dia kayak disindir, seperti itu namanya kan etika dalam berkomunikasi lewat daring. Nah, etika berkomunikasi itu ada yang secara tatap muka, komunikasi tatap muka, komunikasi media sosial atau media manapun, kemudian langsung ngomong, itu namanya yang tatap muka. Nah, bagaimana caranya? Kita bahas dulu secara langsung ya. Saat kita ingin berbicara kepada orang lain atau memulai pembicaraan kepada orang lain, lihat dulu orang tersebut lagi sibuk enggak? Orang tersebut lagi ada, kelihatan kan wajahnya lagi gembira, lagi sedih. Apakah kita untuk memulai pembicaraan itu pas enggak? Nah, itu adalah etika, dilihat dulu. Kita harus melihat, gitu ya. Terus apabila kita ngomong, kemudian saat orang lain itu berbicara, itu kita harus mendengarkan dulu, jangan saling ngomong, dia ngomong kita ikut ngomong. Nah, itu kan namanya kita sudah salah dalam beretika. Kemudian bahasa ramah dan sopan, bahasa yang kita pakai di dalam komunikasi atau berbicara dengan orang lain itu dengan baik, dengan bahasa yang baik, tidak kata-kata kasar kita keluarkan. Nah, itu salah satu etika dalam berbicara, dalam memulai pembicaraan. Kemudian komunikasi tatap muka. Tadi kan memulai pembicaraan, kemudian yang tatap muka. Saat ketemu dengan orang tua, mungkin pada saat orang tua ngajak ngobrol kalian, apa yang harus kalian lakukan? Nah, tatap mata lawan bicara, tapi tatapnya jangan kayak marah gitu loh. Kita memandang, menatap matanya itu suatu bukti bahwa kita itu menghormati, gitu ya, menghormati orang tua, menghormati teman. Pada saat dia berbicara, kita ngomong itu langsung melihat matanya, tapi dengan pandangan mata yang baik, gitu ya. Kemudian intonasi saat kita ngomong, kita ngomongnya tuh pelan, yang tegas. Kemudian tidak perlu adanya tekanan. Nek wong Jawa ngarani rasane
gitu ya. Kalau bahasa kalian tuh nek ngomong rasa ngegas, lebih ke arah itu ya. Ya, ngomongnya biasa aja gitu. Kemudian kecepatan berbicaranya itu diatur seperti itu. Itu adalah etika ngobrol dengan tatap muka. Kemudian suaranya itu stabil, jadi bukan tiba-tiba nanti langsung banter banget. Nah, kalau kita ngomong banter banget mungkin sebenarnya kita nggak marah, tapi kan orang lain nggak tahu pada saat itu kita nggak marah, cara kita aja ngomongnya terlalu keras gitu. Jadi mereka nanti dianggap kita marah gitu. Kemudian saat orang lain berbicara, itu kan mungkin kita itu mendengarkan, tapi kalau kita diem aja itu kan terkesan kita kan nggak mendengarkan ya. Mungkin ada suatu pernyataan, oh iya, terus gimana? Nah, itu sebenarnya hanya satu sedikit kalimat, tapi itu sangat berarti gitu, supaya komunikasi kalian itu lebih baik. Jadi ada sedikit kalimat yang kamu lontarkan pada saat teman itu berbicara dengan kalian seperti apa ya, penekanan bahwa kita itu mengerti apa yang dia bicarakan, lebih ke arah itu gitu ya. Kemudian komunikasi lewat media. Nah, pada saat ini kalian sering sekali komunikasi lewat media ya toh. Kenapa? Sekolah aja PJJ, komunikasi dengan teman dengan WhatsApp, IG dan lain-lain. Nah, makanya komunikasi lewat media massa sangat dibutuhkan. Etikanya itu bagaimana itu ada, gitu ya. Nah, bagaimana cara berkomunikasi lewat media? Contoh, kita ngomong secara langsung kalau lagi telepon mungkin, atau lagi ngomong di chat, tanda baca. Kemudian apa ya, kalau kita ngomong ke temanku mungkin kan kadang bahasa-bahasa yang tidak lazim kita omongkan dengan orang tua itu kan ada ya, tapi jangan terkesan apa yang kita tulis itu seolah-olah apa ya, marah sama temennya atau nek wong Jawa ngarani ngelokke kasar gitu cara itu. Kemudian kalau kadang nulis di media sosial seperti di IG atau di Facebook, nah itu kalian kadang itu nggak sadar pada saat kalian marah, pada saat kalian emosi, kemudian kalian itu pasti kan karena kalian mungkin karena masih kecil ya dulunya ya. Nah sekarang seperti ini harus kamu berpikir dulu, kalau saya nulis di situ dengan kondisi saya marah, apakah itu bisa menimbulkan masalah? Nah itu harus dipikirkan dulu. Ada lagi berita hoax, banyak ya hoax yang lagi marak di mana-mana. Nah, jangan sembarangan membuat statement atau nge-share di media sosial tanpa kita tahu bahwa hal tersebut benar atau salah. Kita kan nggak ngerti itu hoax atau enggak. Jadi jangan sembarangan, dilihat dulu, dipelajari dulu. Kalau tidak perlu banget, tidak usah di-share. Kadang kan kalian hanya diteruskan kalau di WhatsApp gitu ya. Nah, itu harus hati-hati juga. Kemudian ada lagi saat membuat di grup, biasanya yang permasalahan terjadi di anak-anak itu adalah di grup WA, di grup kelas, di grup itu biasanya kalau kita ingin menulis di situ, tolong dipikir dulu, dicermati dulu. Apakah yang saya tulis ini akan bermuara atau menyindir seseorang dari yang ada di dalam grup tersebut? Nah, itu bisa bikin masalah. Secara undang-undang IT seperti itu bisa dituntut, ya enggak? Jadi harus hati-hati sekarang dalam membuat statement, kemudian ngomong dengan orang lain di media sosial, itu harus hati-hati juga itu. Kemudian saat telepon dengan orang lain, intonasi juga harus ditata. Nah, karena kita membahas tentang etika berkomunikasi pada saat MPLS ini, maka titik beratnya Bu Indra yang akan disampaikan itu lebih ke arah komunikasi di sekolah.
Kalian nanti kan banyak nggak ketemu gurunya, banyaknya lewat Meet, lewat chat, ya, kemudian lewat Google Classroom. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana toh cara komunikasi dengan guru dengan sekolah ya? Nah, ini banyak sekali terjadi. Mudah-mudahan anak-anak yang di sini tidak ada ya. Jadi contoh gini, pada saat mau komunikasi dengan guru, kan kamu punya nomornya guru kalian, kemudian kamu mau chat, tiba-tiba ngomong saya mau tanya